Nggak punya produk jualan, oke, gampang, nggak usah pakai produk. Ini kita punya banyak produk, nggak usah nyetok, nggak usah pakai modal. Kita punya banyak produk nih. Yang penting mau jualan, yang penting mau belajar. Artinya ya modalnya itu, kita menyediakan pembimbingan, bahan pembelajaran untuk mereka gitu ya. Ada tips untuk mereka Bang, gimana cara mereka misalnya dapetin pekerjaan atau penghasilan? Halo warga Ikastel dimanapun kalian berada, orang Medan yang tinggal di Bandung, Jakarta, wah pokoknya se-Indonesia lah ya. Jadi semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan seperti biasa kita hadir di Ikas Talks, di mana kita mengundang para alumni khususnya di SMK Telkom 1 Medan yang udah mungkin berhasil di satu bidang atau bisa sharing pengalaman sehingga warga Ikastel di sini bisa banyak belajar dan bisa menerapkan di pekerjaan ataupun di bisnis kita masing-masing. So di sini aku nggak sendirian, sudah ada satu abang-abangan katanya, abang senior kita dari angkatan 2003, betul Bang? Kita kenalkan namanya Ki Jenderal Nasution. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Iya. Jadi Bang Jenderal atau apa nih aku mau manggilnya? Bang Jenderal ya. Bang Jenderal mungkin kenalkan diri dulu supaya kayak aku nih, terus kawan-kawan Ikastel yang mungkin angkatan agak-agak baru nih yang mungkin nggak kenal Bang. Monggo silahkan dikenalkan diri, kegiatan sekarang ngapain sih Bang? Ya, namanya tadi udah ya? Ya, Bang Jenderal. Oke, saya tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung, di Medan belakangan sering pulang, lagi sering pulang, hampir setiap bulan. Pulang. Di Medan mungkin sekitar 2 minggu, nanti balik lagi. Sebulan di sana, balik lagi ke sini, ya gitu aja kerjaannya. Jadi kalau tadi ditanya kerjaan tadi ya kira-kira gitulah kerjaannya. Kerjanya bolak-balik Medan, Bandung ya cuy ya. Tapi bagus ya. Ini kayaknya belum panas, jadi abang ini belum membuka semuanya ya. Tapi bocoran aja buat teman-teman topik kita yang akan kita bicarain di namanya Ikas Talk ya. Jadi topiknya adalah tentang penjualan, selling, tapi lebih ke organik begitu Bang ya. Jadi bukan dari ads dan lain-lain, dan sangat berhubungan erat dengan sosial media. So buat teman-teman yang punya bisnis atau kalian tuh pelaku marketing juga bisa disimak nih. Oke, Bang Jenderal. Sebelum mungkin untuk pembuka Bang. Mungkin boleh digambarkan sedikit Bang, kira-kira yang abang bisa bantu tuh kalau misalnya ada satu brand yang datang, bisnis yang datang gitu kan, yang abang bisa bantu untuk mereka di bidang penjualannya itu gimana sih kira-kira Bang? Biar lebih jelas nih. Misalnya dari yang selama ini yang pernah aja lah Bang, produk apa misalnya? Ya kita punya banyak produk sebetulnya yang kalau yang kerjasama dengan kita ada banyak produk, macam-macam brand, macam-macam item produknya, mulai dari fashion, herbal, banyak lah macam-macam gitu, skincare dan lain sebagainya. Tadi pertanyaannya apa? Yang abang bisa bantuin. Ini produk-produk ini datang ke abang, sistemnya kayak partneran mungkin ya? Partneran, jadi ada produk herbal. Ya, jadi kalau di kita itu konsepnya karena kita based on team gitu ya, kita punya tim penjualan, punya distributor, agen, reseller gitu. Jadi ketika satu brand itu datang ke kita minta dibantu jualin gitu ya, ya setelah kita lihat kualifikasi produknya memang layak jual dan sebagainya, kita langsung gas aja, bisa digas langsung jualan gitu. Oke. Berarti brand yang punya produknya ini Bang, itu bisa dibilang terima bersih karena urusan jual melalui resellernya tadi abang yang semua yang ngurus gitu? Atau resellernya dari mereka gitu? Reseller dari kita. Tim abang gitu ya? Jadi mereka cuma biasanya itu ketika mereka punya produk, kita minta disiapkan admin khusus untuk orderan kita. Jadi kebanyakan tim kita itu kan dropship. Sistemnya dropship. Jadi mereka nggak punya produk tuh, nggak megang produk, nggak megang stok. Gitu. Jadi
si admin yang mereka sediakan ini itu khusus ngerjain orderan kita gitu. Jadi ketika ada orderan langsung ke admin, nanti admin backup dan sebagainya sampai packing sampai kirim gitu ya. Ya udah langsung ke end user gitu. Jadi kita nih sebagai jembatan aja. Ini supplier, ini kita, ini konsumen gitu ya, ini customer gitu. Jadi ketika ada customer yang beli sama tim kita forward ke supplier langsung kirim ke end user. Mantap. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi abang ada sebutin istilah dropshipper ya, dropshipping ya. Mungkin buat kawan-kawan warga iKastel yang mungkin belum familiar, dropshipping kira-kira ngambil barangnya bukan kita yang buat barang, ngambil barangnya dari luar negeri atau dari distributor mana gitu bang ya. Kita hanya membantu menjualkan gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Gitu. Ini satu hal menarik nih ya. Jadi di sosial media kan pasti banyak cara dapetin duit bang. Yang pertama mungkin yang Gen Z, anak-anak yang kayak seumuran aku mungkin dari konten kreator bang. Konten kreator kita bikin topik, konten bahas satu topik, terus kita kerjasama dengan brand, dapat endorsement. Terus yang kedua mungkin mirip dengan abang, membantu penjualan gitu ya, membantu brand-brand atau yang punya produk itu menjualkan sosial media, tapi dengan iklan bang. Dengan iklan, jadi ada Meta Ads, ada TikTok Ads gitu ya. Iklan berbayar ya. Berbayar, mengeluarkan modal pastinya. Terus juga ada algoritma dan aturan-aturan yang banyak yang harus dipatuhi gitu ya. Terus yang ketiga ini kayaknya jarang aku dengar sih, yang maksudnya kayak abang ini ya. Artinya abang juga harus punya tim dan harus punya effortnya juga aku pikir termasuk besar karena sama sekali nggak bisa dibilang nggak ada bantuan ads atau influencer bahkan mungkin orang-orang yang dipakai tim penjualan abang tuh bukan influencer kan. Nah yang punya followers banyak gitu ya. Nah mungkin bedanya bang secara ringkas mungkin antara abang dengan teman-teman yang menjual dengan ads itu gimana sih? Kita cerita konsep marketing dulu ya. Boleh. Kan, konsep marketing itu kan simpelnya gini, ada satu produk kemudian diiklankan. Kalau di sosial media ketika pakai ads, tujuannya apa sih kalau pakai ads? Ya endingnya mungkin convert ya, selling ya. Sebelum itu. Mencari traffic lah ya. Traffic. Nah, keywordnya itu traffic kan? Betul. Keywordnya traffic. Traffic itu kan urusannya dengan audience. Ya. Nah, traffic itu audience. Tapi untuk ada satu keyword lagi sebetulnya yang sebelum masuk ke traffic itu. Coba tebak apa? Nanti lu bang. Ya itu udah benar tuh, traffic. Tapi ada satu lagi. Apa ya? Huruf pertamanya R, huruf terakhirnya H. Apa tuh? Reach ya bukan? Reach. Oh iya reach. Wah, pintar juga. Oh iya paham. Artinya traffic itu yang udah mengkonsumsi konten kita, yang udah lihat. Reach itu yang kemungkinan lewat di beranda mungkin. Aku paham. Konsep kan gitu. Iya. Jadi traffic itu akan sebenarnya jadi ujung aja gitu ya. Traffic itu ujung ketika reach-nya banyak kan gitu ya. Betul. Nah, betul. jadi PR-nya sebenarnya kan reach gitu. Ketika seseorang pelaku usaha mengeluarkan tadi kalau kata Bang Rio itu modal untuk iklan, yang dikejar apa sih? Reach-nya ya. Betul. Gitu. Dan jadi si sosial media ini kan, sosial media itu kan prinsipnya dia sebuah network gitu ya, sebuah kolam besar gitu ya. Mereka punya banyak user gitu ya. Mereka punya banyak database kan gitu ya. Ini yang mereka jual sebetulnya kan ke pelaku usaha gitu. Betul. Gitu. Kita punya banyak nih database nih, kita punya banyak user nih. Lu punya uang berapa gitu? Iya, betul. Sini kita sampein produknya ke user kita, kan gitu kan konsepnya gitu. Itu yang ditawarkan iklan ya? Itu yang ditawarkan iklan. Jadi semakin besar budget, semakin besar ongkosnya gitu ya. Otomatis harapannya reach-nya makin banyak. Reach-nya makin besar. Faktanya belum tentu ya. Belum tentu. Gitu. Iya. Itu nanti ada cerita skill lagi di situ kan. Betul. Gimana supaya ads-nya ini dengan budget sedikit, jangkauannya banyak. Pasti. Karena kalau
menjangkau reach dengan iklan segampang itu, ya semua orang jadi pakar ads jadinya. Betul. Oke, itu apanya gambaran besarnya untuk marketing di ads, Bang? Nah, kita di organik dengan berbasis tim sebenarnya sama konsepnya ke reach. Oke. Gitu. Kita juga goalnya ke reach-nya gitu. Jangkauan yang akan dijangkau itu berapa banyak sih? Oke. Nah, kita cerita sosial media, kita akan cerita algoritma gitu ya. Kita akan cerita algoritma, kita akan cerita rank gitu kan ya. Iya, betul. Ada rank kan. Iya, gitu. betul. Ketika satu akun itu posting sesuatu, dia punya friend list ya. Iya, betul. Friend list ya, friend list. Ya, dia punya followers, dia punya friend list gitu. Misal ada orang yang punya friend list di Facebook, friend listnya penuh 5.000 misalnya. Oke. Ketika dia posting, apakah 5.000 orang ini akan melihat postingan dia semuanya? Belum tentu. Tidak, pasti tidak. Pasti tidak, ya pasti ya. Karena kalau misalnya semuanya bisa melihat postingan dia, nggak laku ads-nya. Betul. Kan gitu ya. Betul. Berapa banyak yang akan melihat? Konon katanya di bawah 5%. Waduh, aku kira di bawah 10%, 5%. Oke. Bahkan di bawah 3% katanya. Oke. Followers pun begitu. Ada orang punya followers gitu ya. Ada teman-teman saya punya banyak sampai 100.000, 200.000 followersnya. Yang komen, yang like postingan dia, tebak berapa? 30-an. 30.000. Enggak, yang likes mungkin nggak sampai 1% kali ya? Ya paling sekitar 1.000, 2.000 gitu. 1.000, 2.000 padahal ya. Followersnya itu 100 ribuan gitu. Oke, ya. Aku juga mengalami. Nggak nyampe ya. Betul. Nggak nyampe tuh sebanyak itu gitu. Betul. Si rank-nya gitu. Nah, artinya kalau misalnya si pelaku usaha ini hanya mengandalkan akun dia untuk beriklan, itu nggak akan bisa banyak reach-nya gitu. Betul. Nah, itulah yang jadi konsep kita. Oke, kita harus pakai tim. Gitu. Kita akan pakai tim. Karena kita akan manfaatin rank dari setiap orang yang ada di tim kita. Oke, gitu. Paham ya. Paham. Jadi, misal kita punya 1.000 reseller. Ya, kita punya 1.000 reseller. Oh, kalikan 3% yang tadi ya. Nah, ngitungnya gini aja biar mudah. Satu akun itu katakanlah rank-nya 100 orang gitu. Oke. Ya. Dari misalnya dia punya friend list 4.000 atau 5.000, katakanlah 100 orang aja. Iya. 100 orang. Jadi 100 orang ini yang akan mengkonsumsi konten dia. Betul. Gitu ya. Betul. Konten si akun ini. Artinya kalau punya 1.000 reseller, berarti ada 1.000 akun. Oke. Yang artinya potensi jangkauannya adalah 100 kali 1.000. Kali 1.000. Iya, 100.000 ya. 100.000 gitu. 100.000 jangkauan, 100.000 akun yang terjangkau. Oke. Konsepnya sama seperti iklan ya gitu ya. Oke. Ada budgetnya? Nggak tahu, nggak ada. Nggak ada dong. Nggak ada. Yang melakukan dong yang membocorkan. Berarti nggak ada budget tuh. Budget kan? Waduh. Kan kita punya 1.000 tim gitu ya. Kita punya 1.000 orang reseller. Oke. Iya kan? Oke. 1.000 orang ini bisa menjangkau 100.000 akun. Oke. Yang notabene kalau misalnya pakai ads, 100.000 jangkauan itu, 100.000 audience, mungkin puluhan juta ya? Itu udah berapa itu? Saya nggak tahu. Gitu. Oke. Menarik cuy. Menarik. Tapi pertanyaannya Bang, ini udah masuk ke dapur nih jadi. Apa yang kita tawarkan ke reseller ini? Kenapa mereka mau mempromosikan produk yang kita jual? Jelas ini tambahan penghasilan gitu ya. Kan mereka masalahnya gini, kebanyakan kan gini, di luar sana itu ada banyak teman-teman yang butuh penghasilan tambahan. Oke. Nggak punya modal untuk usaha. Oke. Nggak punya skill untuk jualan. Nah, kita fasilitasi semuanya. Oke. Nggak punya produk jualan, oke, gampang, nggak usah pakai produk. Ini kita punya banyak produk, nggak usah nyetok, nggak usah pakai modal. Oke. Kita punya banyak produk nih. Yang penting mau jualan, yang penting mau belajar. Oke. Gitu. Kita sediain produknya semua. Kita sediain konten pembelajarannya. Kita bimbing. Oke. Nggak pakai modal. Oh, artinya ya modalnya itu kita menyediakan pembimbingan, bahan pembelajaran untuk mereka gitu ya. Itu
contohnya apa bang? Cara membuat konten yang baik mungkin ya? Bisa. Oke. Banyak ada banyak tema pembelajaran lah, ada banyak tema pendampingan gitu ya. Ya mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan penjualan sampai hal-hal yang di luar itu bahkan gitu ya. Karena kalau konsep kita di dunia pembinaan reseller itu kita di grup dengan tim itu bahasan terpenting di sebuah tim itu adalah bahasan yang nggak penting. Nanti loh, gimana? Ini udah jam 1 aku ngajak mikir lagi. Bahasan terpenting di dalam tim adalah bahasan yang tidak. Bahasan yang nggak penting gitu. Maksudnya contohnya gimana? Jadi, pokoknya apapun bahasan yang nggak penting di grup itu bahasan terpenting ya gitu. Contohnya bang? Contohnya, mana kemarin? Ngapain aja? Oh iya paham. Masa apa gitu? Iya. Aku kemarin ketemu sini ini loh gitu. Iya. Jadi nggak kerjaan melulu ya? Itu nggak ngomongin jualan terus. Oh iya paham. Iya. Apapun. Anak berapa sekarang gitu? Iya. Adiknya sekolah di mana segala macam lah. Oke, artinya ya abang juga mengeluarkan modal berarti artinya ini memelihara komunitas atau reseller tim ini gitu ya? Pasti, tapi bukan modalnya. Betul. Effort waktu dan lain-lain. Effort tetap ada. Effort, waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Kita harus nyediain pikiran untuk ngebina mereka. Gitu. Betul. Wih, gokil. Sekarang boleh tahu bang berapa reseller tuh ya di tim abang? Dapur ini. Kan udah dibilang mulai masuk nih di dapur nih. Ya saya gini, range-nya bang, saya termasuk orang yang nggak mau bilang bahwa saya punya sekian banyak reseller, saya punya sekian banyak agen, karena mereka bukan punya saya sebetulnya gitu. Iya. Allah, betul. Pastilah. Ya. Maksudnya gini, saya nggak pengen ketika saya mengklaim itu mereka tim saya. Saya khawatir ketika mereka nggak jadi tim saya lagi, saya kecewa. Oh iya benar. Gitu. Tapi di komunitas abang lah istilahnya. Tapi kira-kira gini lah, kira-kira hitungannya kalau kita punya distributor. Nah, satu distributor itu ada yang punya sekitar 1.000-2.000 reseller. Gitu. Nah, kita punya beberapa distributor. Mantul loh. Gitulah kira-kira. Wih, gokil ya. Ada yang ada satu distributor sampai 20 ribuan reseller. Wih. Oh ya, tapi itu online semua ya? Online semua. Tapi ada pernah nggak bang kayak meet up offline gitu? Ada. Oh ada juga? Ada. Oke. Kalau lagi rajin saya bikin gitu. Oke. Wah, ini aku mau nanya lebih dalam lagi, takutnya ini masuk ke dapur kan. Cuman mungkin kita batasi dari perspektif kawan-kawan warga e-Kastel yang business owner nih bang. Siap. Jadi mereka ternyata yang selama ini kesusahan, mereka punya produk. Anggaplah mereka distributor yang kayak abang bilang tadi ya, mungkin kosmetik. Distributor atau produsen? Produsen bilanglah, produsen. Nah, kalau mereka nih produsen, mereka udah punya pabrik ya, mereka jual barang tapi pusing nih bang. Ya mau bayar influencer mahal, belum tentu convertnya ada, sellingnya ada gitu. Nah mereka ternyata tahu nih dari sharing Bang Jenderal, oh ternyata ada nih namanya tim yang bantuin kita bangun reseller gitu. Nah mungkin syaratnya atau caranya kalau mereka nih produsen tuh kayak mau bahasanya apa, hire atau kerjasama gitu, itu gimana tuh? Kerjasama lah, berpartner gitu ya. Berpartner gimana caranya? Ceritanya dulu 2012-an gitu ya, kita yang pontang-panting nyari supplier, nyari produsen gitu, nyari barang. Oh dulu. Oke. Karena masih merintis kan. Gitu. Iya. Kita tawarin ke supplier gitu ya, sini saya jualin produknya. Tapi banyak yang nggak mau. Kenapa? Karena saya tuh punya syarat. Ya? Saya punya syaratnya gini. Saya pertama nggak mau ngeluarin modal, saya bilang. Saya mau diskon besar. Iya. Oke. Tapi sebetulnya nggak ada ruginya bagi dia. Iya betul. Nggak ada ruginya karena kan barang di dia. Betul. Barangnya nggak di saya. Betul. Gitu, barangnya di dia. Nggak ada ruginya sama dia. Gitu. Yes. Kita cuma minta disediain admin 1 biji aja, 1 orang gitu. Untuk meladeni orderan kita. Gitu. Semua yang reach dan traffic yang ada dari abang masuk ya, gitu. Admin 1 nih, oke. Terus banyak yang nolak. Banyak yang nolak tuh, karena rata-rata dulu mereka cara berpikirnya masih pokoknya harus, misalnya untuk dapat diskon 40% harus beli
sekian puluh juta gitu ya. Betul. Dapat 20% sekian juta gitu. Iya. Untuk jadi distributor harus sekian gitu. Gitulah gitu ya. Zaman dulu cara berpikirnya seperti itu. Nah, belakangan udah semakin melek ya, dunia penjualan itu udah makin berkembang. Digital ya. Digital semakin berkembang. Istilah dropship sudah semakin banyak digaungkan orang-orang gitu ya. Udah makin melek nih para supplier gitu ya. Oke. Nah, belakangan karena mereka tahu kita punya tim gitu. Mereka tuh yang ngejar-ngejar kita gitu. Oh sih. Tolong dong dijualin barang saya, tolong dong dijualin gitu. Sekarang jual mahal dong ya. Iya dong. Oke, boleh. Kita cek dulu barangnya. Oh, kalau dulu nggak ada ngecek ya, gitu aja. Kalau sekarang ada ngecek. Nah, kita cek dulu barangnya kira-kira. Misalnya kalau misalnya dia kayak skincare gitu ya, jelas nggak BPOM-nya, halalnya gimana gitu-gitu lah ya. Oke. Nah, terus selanjutnya tinggal syaratnya tadi, mereka mau nggak kita dapat diskon segini, tapi barang sama mereka kita cuma disediain admin aja, ngeladenin orderan kita gitu ya. Mereka yang kirim gitu. Karena ada juga yang nggak siap dengan itu. Oke. Ada juga yang nggak siap, mungkin karena mereka terbiasa dengan orderan besar, karena kita retail, kita satuan nih recehan gitu kan, mereka nggak siap. Nanti gitu. aja lah gitu ya. Kita nggak salah gitu, capek gitu. Kita kan ordernya satu. Betul. Gitu. Ya begitulah kira-kira. Oke. Syaratnya ya itu aja sih, yang penting Quality control dulu kontrolnya, kemudian mereka mau barang ada di mereka dan kita jualin aja. Kemudian apalagi nyiapin admin gitu ya. Admin ya, Nyiapin admin. betul. Udah sih itu aja. Sama paling kesepakatan bagi diskonnya tadi ya. Diskon untuk kita dapat berapa gitu. Oh berarti yang abang jual tuh harganya yang terlihat di pembeli abang ya normal harganya, tapi abang dapat diskon di situ space-nya untuk gitu. untung gitu ya. Betul. Karena kita kan bagi-bagi diskon lagi. Kita bagi-bagi diskon nih ke tim. Saya dapat berapa, tim saya dapat berapa. Iya benar. Wah luar biasa. Ya sama-sama enak lah, sama-sama senang gitu ya. Sama-sama berkembang gitu. Aku jadi kepikiran nih bang. Kebetulan aku kan belum. Langsung deal ya. Jadi aku kan brand designer nih. Jadi ada kita handle social media tuh klien aku di pabrik, dia produsen sekaligus distributor tuh. Sekarang saya ganti. Janganlah. Sesi aku nanti yang kedua siapa ini. Jadi itu mukena bang. Oke. Mukena satu yang di Medan tuh ada kosmetik. Tapi memang karena dulu aku belum yang kosmetik nih dia memang arahnya kayak ke situ bang. Jadi bantuin kakak lah untuk bangun resellernya tuh di Aceh sama di Sumbagut. Cuman karena aku belum tahu nih yang bisnis kayak gini ada ternyata tim yang bantu di resellernya kan. Jadi aku tolak gitu kan. Kalau kakak mau desainnya aku tingkatin, bagus brandnya, kemudian sosial medianya kontennya aku tingkatin bisa. Tapi kalau penjualannya kayaknya aku belum bisa bantu. Aku bilang wah ternyata ada. Nanti aku coba tawarin langsung. Wes mantap. Tapi gini Mario. Satu hal yang kita selalu bilang ke supplier atau produsen yang kerja sama-sama kita, kami nggak menjanjikan apapun. Oke. Itu catatan penting di awal ya. Kami nggak menjanjikan apapun. Kami nggak akan mau dikasih target. Oke. Gitu. Jadi mereka minta targetnya sekian ya, penjualannya sekian bulan dalam sebulan ya. Sorry. Kita nggak berani. Oke. Karena tim kita pun bukan hanya jualan produk kita aja. Gitu. Mereka jual banyak produk lain gitu ya. Fokus mereka terpecah. Saya kan harus mati-matian memastikan mereka mau jualan produk saya gitu. Gitu. Betul. Kan nggak ada ikatan gitu. Nggak ada engage apa-apa gitu. Engage-nya cuma emosional tadi, obrolan nggak penting. Betul. Jadi buat produsen dan distributor ya kalian tuh jualan biasa, tapi ini ada kayak peluang tenaga tambahan nih untuk membantu jualin kan gitu konsepnya bang. Jadi nggak ada target ya kan gitu. Menarik sekali nih. Ini udah berapa menit ya? Tolong dong ya, timekeeper ya. 22 menit, oke. Bang, ini tadi kalau untuk tips untuk business owner bang. Ini kalau untuk warga Ikastel yang mungkin sedang nyari kerjaan, mereka melek sosial media gitu ya. Mungkin ada tips untuk mereka bang, gimana cara mereka misalnya dapetin pekerjaan atau penghasilan? Business owner.
Bukan, mereka ada paham sosial media karena Oke. Ini personalnya. Personal Oke. ya. Kalau tadi kan business owner. Oke. Kalau ini personal, ada tips nggak bang? Abang pasti karena dunianya kan di sosial media ya. Jadi nggak harus di bidang abang reseller, tapi untuk kawan-kawan yang mungkin menguasai sosial media, kira-kira nih bang yang kayak peluang yang mereka bisa fokusin di 2025 nih. Ya. Banyak banget. Untuk ya teman-teman yang hari ini belum punya kerjaan atau pengen dapat tambahan penghasilan gitu ya. Ada banyak peluang, banyak banget peluang. Kalau yang tadi Bang Rio sampaikan jadi konten kreator gitu ya. Iya. Itu hanya salah satu aja sebetulnya. Prinsipnya kalau saya punya teori gini, ada istilah yang saya bikin sendiri gitu. Namanya monetizing intelligence. Monetizing intelligence. Oke, gimana tuh bang? Intelligence itu adalah kecerdasan seseorang untuk menguangkan. Wih, sedap kali bahasanya. Apa yang diuangkan? Oke, apa itu? Yang diuangkan itu keahlian, keterampilan, hobi, minat, bakat dan sebagainya lah. Something yang ada di diri kita. Gitu. Di diri seseorang gitu. Dia punya value apa sih? Dia punya sesuatu apa sih yang bisa dijual gitu. Menarik ya. Nah, misalnya kayak gini. Karena saya sih dulu bukan di STM otomotif sih ya, saya dulu di STM Telkom. Ya jelas lah, tadi aku kenalnya alumni bang. Terus, nah, seandainya ada seorang alumni STM otomotif gitu ya, otomotif. Itu kan bingung tuh, lulus sekolah dia akan bingung nyari uang dari mana gitu. Mau kerja dia akan sibuk nyari lowongan kerjaan, sementara yang buka lowongan kerjaan nggak banyak gitu kan. Kemudian bikin bengkel, modal besar ya. Gitu kan. Nanti ada alasan lagi nggak punya bakat usaha. Gitu. Iya betul. Dua ini biasanya alasan klasik nih. Gitu. Nah, monetizing intelligence itu membantu dia untuk bisa menguangkan skillnya. Dia pasti punya skill ya, kecuali kalau banyakan bolos ya. Iya. Tapi yang banyak bolos itu bisa jadi di luar ada jago bang, skillnya jago gitu. Contohnya bang, dia punya skill. Tapi dia punya skill ya. Nah, dia cukup punya pikiran simple aja gitu ya untuk menawarkan skillnya ini ke orang-orang sekitarnya gitu. Dia pasti punya tetangga kan. Betul. Pasti punya tetangga. Dia bisa bilang gini ke tetangganya, Pak, Bapak ke bengkel setiap bulan habis berapa Pak untuk servis ganti oli? Misal 100.000. Pak, mau nggak sama saya 80.000 aja Pak? Oh yes, mantap. 80.000 aja. Bapak nggak usah ke bengkel, motor saya ambil sendiri gitu ya, atau saya ke rumah Bapak, tetangga kan gitu. Bapak nggak usah kemana-mana, duduk cantik aja di rumah gitu kan. Servis ganti oli biar saya yang handle. 80.000 aja, satu orang. Dia punya berapa tetangga? Satu gang itu satu misalnya komplek ada berapa ya kan? Komplek misalnya ada 100 kakak aja, 100 rumah nih. Satu rumah ada berapa motor biasanya? 1-2 biasanya. 2 gitu kan. Jarang lah yang nggak punya gitu kan. Yang punya satu pun jarang, biasanya 2 atau bahkan 3 anaknya kalau ada 3 gitu. Betul. Itu minimal satu kakak itu satu motor aja, satu komplek itu dia udah pegang 100 motor itu. Gitu. Sedap kali. Kan langganan gitu, bulanan ya kan, servis ya kan. Iya, Waduh, sebulan sekali 80.000 kali 100 berapa tuh? 8 juta ya? 8 juta. Gokil ya. 8 juta. Enak kali kalau ngitung-ngitung uang orang ya. 8 juta itu nggak bersih ya. Dia kan nanti harus beli. Betul ya. Ada modalnya lah, modal bang. Yang bersih buat dia servis lah ya. Iya betul. Yang oli pun dia bisa nyari supplier yang murah kan. Betul. Kayak prinsip abang tadi lah. Nah, gitu. Nah, itu kan cara sederhana tuh untuk menguangkan keahlian gitu. Oke, menarik. Jadi dari situ kita tarik ke mau jadi konten kreator lah, mau jadi apa, itu bisa aja gitu bang. Bisa aja gitu. Apapun bisa diuangkan gitu. Bahkan saya dulu zaman awal-awal saya merintis di sosial media itu saya bisa menghasilkan uang 500.000 dari satu orang yang minta tolong tulisannya di ini, tulisan statusnya
itu diperbaiki sama saya. Gitu. Jadi sudah. satu postingan saya dapat 500.000. Gitu. Gokil. Berarti ini bukan orang sembarangan juga nih kayaknya nih. jadi dia minta tolong nih, tolong ini Dibagusin. Udah layak belum gitu. Oh iya oke. Saya cuma bilang oke, ini hapus, ini ganti ini, dah. Oke. 500.000 gitu. Keren cuy, keren. Jadi sesederhana itu sebetulnya gitu. Iya, Jadi iya. kalau ada yang bilang hari ini susah menghasilkan uang, kayaknya enggak deh gitu ya. Kayaknya karena mereka nggak tahu kali ya. Iya, atau agak males mikir. Malas gitu. ya. Ya kita perlu sedikit mikir lah gitu ya. Iya, untuk iya. nyari peluang-peluang, untuk nyari ada tuh biasanya celah-celah yang bisa dijadikan uang tuh. Sedap kali. Makanya nggak jarang abang ini, aku tadi googling bang. Nama abang nih kan. Wih, ada yang bilang general selling ya, Ki Jenderal Nasution. Nah, jadi buat aku tadi ngebuka pikiranku juga bang. Artinya yang selama ini kami mikir generasi kami nih ya, atau lagi yang di bawah aku gitu ya, yang di atas aku, yang di bawah ya, di bawah aku, yang baru-baru gitu, yang masih muda, mikir kayak aduh susah kali nyari kerja gitu. Yeah. Kita mikirnya tuh di ending gitu, di outputnya gitu. Aduh mau kerja ini nggak bisa, mau kerja ini. Tapi mereka melupakan apa yang ada dalam diri mereka gitu ya. Jadi yang abang sebut tadi monetizing intelligence. Jadi pakai value skill kalian, terus coba lihat peluang yang di sekitar. Betul. Gak usah jauh-jauh muluk-muluk dapat kerjaan dari mana, Singapura gitu ya. Mulai dari tetangga aja kali ya. Itu yang terdekat aja. Yang terdekat, dan tahu di komplek itu ada yang punya usaha apa gitu ya, bang. Wah keren coy. Ini karena tadi abang udah masuk istilah tadi ya, monetizing intelligence ya. Aku mau ngekstrak yang terakhir, ngekstrak tentang tulisan abang juga. Abang punya buku ya? Ya. Iya. Buku abang berapa nih? Berapa judul sekarang? Sampai sekarang? Jangan sampai lupa ya. Betulan itu 1, 2, 3, 4 lah. Yang betulan maksudnya betulan apa? Yang lain nggak dihitung bang. Oh iya. Oke, anggap 4 teman-teman. Yang tadi aku riset di Google yang paling banyak diomongin yang paling banyak bajakannya gitu bang ya, dibajak-bajak di e-commerce itu yang mantra overselling. Nah ini buku tentang apa bang? Coba Tapi ini nggak usah diiklanin ya. Nggak usah. Nggak usah ada yang beli ya. Nggak usah. Kayaknya udah ada yang beli nih sebagian ya kan? Nggak usah ada yang beli. Mahal bang. Iya mahal loh bang. Ratusan ribu cuy. Pantas ada yang banyak bajaknya. Iya. Ini gimana bang? Apanya? Isinya ini tentang apa sih? Ya, jadi mantra overselling itu judul buku saya yang pertama di 2016. 2016. Jadi sampai sekarang masih terus dicetak gitu ya. Masih ada aja yang beli ternyata gitu. Iya benar. Tadi aku cek tahun 2024 tuh masih ada. Masih ada aja yang beli. Yang mungkin mereka nyesal sih habis itu belinya. Enggak dong. Ternyata masih ada yang mau beli. Gitu. Iya. Nah, itu cerita tentang konsep penjualan, metode penjualan. Namanya covert selling. Nah, covert selling itu ceritanya saya inisiasi tahun 2015. Ketika saya awalnya diminta ngisi kelas kulwa gitu, kuliah WhatsApp gitu ya. Terus ditanya gitu, temanya apa bang gitu. Saya spontan jawab covert selling. Wah, covert selling. Terus habis itu saya mikir, saya mau ngomong apa gitu. Iya. Jadi kata covert selling itu baru muncul saat itu, tercetus begitu aja. Waduh. Habis itu saya bingung gitu, ngomongin apa ya gitu. Nah, tapi saya ingat saya pernah belajar tentang komunikasi gitu ya. Bahwa orang itu nggak suka diperintah. Orang itu nggak suka disuruh. Orang itu nggak suka ditawarin. Orang itu nggak suka diajak. Kecuali untuk sesuatu yang gratis gitu ya. Tapi kalau disuruh bayar agak berat ya. Agak berat gitu. Jadi orang tuh nggak suka tuh ayo belilah gitu. Ayo buruan beli. Perintah gitu kan. Ditawarin, bang mau beli nggak bang? Saya nggak gini. Nah, itu agak berat tuh orang. Iya. Jadi ada semacam resistance gitu ya. Semacam penolakan. Betul. Ketika orang ditawarin sesuatu, diajak untuk beli sesuatu, disuruh beli sesuatu itu ada penolakan. Iya. Ada barriernya gitu, ada bloknya. Nah, tapi orang tuh suka belanja sebetulnya. Betul. Kalau kata orang hari ini resesi, inflasi, orang Medan belanja aja tuh. Itu, aku pun bingung gitu kan. Katanya kesulitan ekonomi. Iya. Rame-rame aja orang. Iya betul.
Artinya bukan di situnya masalahnya, gitu. Cara penjualannya. Oke. Jadi ya saya coba susun gitu ya. Kayaknya bisa nih diginiin bahwa untuk bisa jualan, untuk menjual sesuatu, orang itu nggak harus ditawarin, orang tuh nggak harus diajak, orang tuh nggak harus disuruh beli. Tapi diceritain. Yes, mantap ini. Diceritain. Iya. Misalnya gini, Bang Mario, kemarin aku makan bakso enak Bang. Itu enak kali lah pokoknya. Aku seumur-umur belum pernah aku makan bakso seenak itu Bang. Awak dengarnya pun langsung ngiler ya kan? Iya. Abang makan bakso enak itu kan dia nggak keras gitu ya. Iya. Nggak keras, terus dagingnya kerasa gitu kan ya. Dagingnya kerasa, nggak tepung aja gitu. Iya. Itu lebih enak dari itu Bang. Nah, mulai penasaran kan? Iya. Mulai penasaran di mana gitu. Lalu kan nanti abang nanya, di mana tuh gitu. Itu di sana dekat kantor polisi gitu. Nah, Iya. besoknya abang pergi ke sana kan? Betul. Besok abang pergi ke sana. Abang nggak tahu, sebetulnya aku pegawai dia gitu. Oh, ada ini ya niat terselubung ya. Itu keywordnya. Mempromosikan tapi tidak promosi. Itulah keywordnya. Jadi terselubung. Gitu. Terselubung ya. Itu kan terjemahan dari covert gitu ya. Oh iya gitu ya. Covert, Oh gitu. iya. Covert Oke. itu terselubung, nggak belak-belakan, sama-sama. Itu covert. Oh iya. I see. Itu covert. Sama nih Bang, kayak apa Bang? Pakai MacBook. Kawan-kawan desainer kan. Aku dulu nggak pengguna MacBook, tapi karena kawan-kawan pakai MacBook semua, jadi pengen kan beli ya kan. Akhirnya beli tanpa promosi gitu ya. Oke. Jadi nanti keywordnya ada curiosity gitu ya. Curiosity ya. Membangun rasa penasaran, gitu-gitulah. Aku cek ada 20-an kalau nggak ya. Apa? Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Iya. Betul. Jadi yang penasaran ya silahkan aja lah ya. Silahkan dicari itu gitu. nawarin. Oh jangan. Itu perintah. Pesannya tadi covert ya. Nggak boleh. Oke. Tapi aku baca testimoni Bang. Gara-gara baca buku itu penjualan produk dia sebagai produsen itu jadi laris. Nah ini covert ya. udah paham. Udah sakti ya. Udah jago deh ya. Tapi bukan dewa ya, jenderal. Murid jenderal ya. Oke, menarik Bang. Oke, tadi kita udah kurang lebih 35 menit lebih, nggak terasa Bang. Jadi ada tips tadi untuk business owner sama personal, cara jualan itu seperti apa gitu. Mungkin ada closing statement Bang, apa yang ingin disampaikan ke kawan-kawan warga Ikastel, ya boleh di bidang sosial media atau ya general lah Bang. Apa yang mau disampaikan? Khususnya, tambahan, khususnya untuk alumni kita juga Bang. Pesan. Ya saya yakin sih kalau alumni udah banyak yang sukses ya. Amin. Kayaknya saya sih nggak ingin menjadi apa-apa gitu. Banyak juga Bang. Ya kita solidaritas ini salah satu Ikas Talks ini caranya. Ya untuk kawan-kawan yang masih baru merintis gitu ya, yang mungkin baru lulus gitu ya, lagi nyari kerjaan, lagi kesulitan finansial dan sebagainya. Intinya jangan menyerah gitu ya, jangan menyerah. Kita punya resources sebanyak sebetulnya ya. Betul. Kita sudah banyak resources, apalagi kita punya alumni banyak gitu ya. Banyak yang akan bantu gitu ya. Oke, ya. Saya dapat kabar besok itu ada alumni yang cetar juga gitu ya, yang akan datang yang di podcast gitu. Siapa? Aku belum tahu nih Bang. Nanti tanyalah sama ini ya. Oke. Nah itu lebih sakti lagi dari saya gitu. Saya belum ada apa-apanya gitu. Gokil. Banyak insya Allah yang bisa ngebantu gitu ya. Apa namanya? Ya intinya jangan menyerah gitu ya. Intinya jangan menyerah, terus berusaha. Itulah kira-kira. Ya, bantu support juga Ikas Talks. Ya mudah-mudahan dari sini muncul ide-ide baru ya kan Bang. Terus juga teman-teman yang dari alumni teman-teman Ikastel juga bisa, siapa tahu mereka buka peluang apa seperti itu ya, teman-teman juga jadi orang pertama yang mendapatkan informasinya. Jadi bantu support juga untuk Ikas Talks ini. Oh ya, kami juga dari kepengurusan Ikastel
ingin mengajak teman-teman untuk join nih, membantu kami. Kalian bisa bidangnya apa, kayak disebutkan Bang Jenderal tadi, value-nya apa, skill-nya apa. Kami sangat terbuka biar kita sama-sama memajukan Ikastel ini. Oke, terima kasih banget. Siap. Bang Jenderal. Sama-sama. Kapan balik ke Bandung, Bang? Masih lama. Masih lama ya. Oke, jadi buat kawan-kawan yang di Medan bisa lah kita ngopi-ngopi ya, Bang ya. Siap. Oke, itu aja teman-teman, warga Ikastel. Sampai berjumpa di episode Ikas Talks berikutnya. See you.